Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya melakukan simulasi P2P atau Procure to Pay pada Udo. Pada simulasi ini, kita akan membutuhkan 3 jenis aktor, yaitu staff accounting, staff purchase, dan staff warehouse. Untuk staff accounting, pada bagian accounting, maka user akan sebagai billing administrator. Selanjutnya adalah untuk bagian purchase, maka di sini dia akan sebagai administrator. Lalu bagian warehouse, di bagian inventory ia akan sebagai administrator. Berikut merupakan simulasinya. Pertama, dapat kita lihat bahwa di sini saya telah login sebagai staff purchase. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah pembuatan RFQ atau request for quotation. Untuk itu, dapat langsung kita klik create. Nah, akan muncul form untuk kita isi. Di sini dapat kita isi sesuai dengan keperluan kita. Untuk itu akan saya isi. Selanjutnya di sini dapat lihat bahwa saya telah mengisi kepentingan untuk RFQ di mana vendor yang saya pilih adalah Azure Interior dengan currency IDR atau rupiah, dan saya akan membeli kabinet with doors sebanyak 12 dan large kabinet sebanyak 6 dengan total harga 1.926.000. Di sini dapat kita save atau dapat kita create. Di sini saya akan save aja. Setelah di-save, terlihat bahwa status dari RFQ ini masih sebagai RFQ. Untuk itu, kita dapat mengirimkan email untuk persetujuan dari RFQ ini. Nah, terlihat bahwa akan ada recipients berupa Azure Interior. Lalu kita akan mengirimkan email dengan nomor quotation-nya, lalu dengan copy PDF dari RFQ yang telah kita buat, yaitu akan dikirimkan sebagai attachment, lalu kita langsung send aja. Maka terlihat bahwa di sini terdapat log. Lognya itu yaitu pengiriman dari RFQ, dan di sini akan terdapat status dari RFQ yaitu RFQ send. Selanjutnya adalah apabila RFQ kita telah mendapatkan perizinan dan ternyata kita dapat membeli barang yang kita butuhkan, maka langsung kita dapat klik confirm order. Nah, di sini terlihat bahwa request for quotation-nya telah berubah statusnya menjadi purchase order. Untuk langkah selanjutnya harus kita lakukan adalah kita login sebagai user staff dari warehouse. Selanjutnya di sini saya telah melakukan login sebagai staff warehousing, di mana saya dapat melihat apakah saya sudah mendapatkan inventory yang dibutuhkan dari purchase order atau belum. Untuk itu saya dapat mengklik receive, dan di sini akan terlihat banyak receive yang ada untuk order yang telah dibuat oleh company. Untuk itu, saya dapat melihat POO yang kayak saya buat hari ini, ada paling bawah ini, lalu dapat kita klik. Dan di sini akan muncul detail-detail dari PO yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian di sini akan muncul detail dari PO yang telah kita buat. Di sini akan terdapat nama produknya dan demand yang kita buat pada PO, yaitu quantity yang kita butuhkan atau yang akan kita beli, yang kita order. Dan kemudian di sebelah sini ada sisi done, yaitu untuk kuantitas yang kita terima. Di sini karena asumsi dari kita telah menerima semua barang produk secara lengkap, maka kita dapat tidak mengisi secara manual, namun dapat langsung kita validate. Lalu kita klik aja langsung apply untuk langsung otomatis terisi sesuai dengan demand yang kita butuhkan seperti ini. Terlihat bahwa statusnya yang sebelumnya ready sekarang berubah menjadi done. Berarti proses untuk warehouse atau inventory semuanya telah kita dapatkan barang-barang yang kita beli saat purchase order. Selanjutnya yang dilakukan adalah login sebagai user dari purchasing untuk memastikan bahwa
laporan dari informasi user warehousing telah selesai dilakukan. Kemudian di sini saya telah login kembali menjadi staff purchase. Lalu saya dapat melihat kembali detail dari PO yang telah saya buat. Terlihat pada PO ini quantity yang telah kita dapatkan, dan karena kita lihat bahwa sesuai dengan demand yang kita butuhkan, maka dapat kita langsung create bill untuk melakukan transaksi pembayaran. Maka terlihat dari sini bahwa akan terbuat draft bill atau draft vendor bill dari purchase order yang kita buat. Untuk melakukan pembayaran, maka kita akan perlu masuk sebagai staff accounting. Selanjutnya di sini saya telah login sebagai staff accounting. Untuk melihat bills yang perlu kita bayarkan, di sini kita dapat vendor, kemudian bills. Selanjutnya di sini dapat kita lihat vendor bill mana saja, dan statusnya apa saja. Dan kita dapat melihat di sini terdapat vendor bill dari purchase order yang kita buat sebelumnya. Itu dapat kita klik. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa vendor bill-nya masih dalam bentuk draft. Dan di sini kita perlu mengisi bill date dan memastikan apakah kita dapat memastikan apakah sesuai dengan subtotal yang telah kita janjikan pada RFQ sebelumnya. Jika sama semua, maka dapat kita klik confirm. Setelah kita klik confirm, maka statusnya akan berubah menjadi posted. Setelah statusnya menjadi posted, maka kita tetap perlu untuk register payment. Lalu dapat kita klik register payment, dan di sini kita dapat memilih untuk journalingnya apakah termasuk pengeluaran bank atau cash. Dan pada metode ini saya akan memilih cash. Lalu payment methodnya akan secara langsung berganti menjadi manual. Kita lihat amount-nya apakah sudah betul atau belum, payment date, dan memo untuk bill-nya. Jika semuanya sudah benar, maka akan kita klik payment. Nah, di sini akan terlihat pada vendor bill akan terdapat label paid, yang mana berarti transaksinya telah selesai dilakukan dan purchasing-nya sudah selesai dilakukan. Sekian simulasi P2P yang dapat saya lakukan. Terima kasih.